Mengingat kembali di tahun 2019 lalu, anime Kimetsu no Yaiba yang rilis menjadi sangat populer dan bahkan dari segi penjualan komiknya juga sangat meningkat drastis, dan ditambah di akhir tahun 2020 di Jepang dirilisnya movie Kimetsu no Yaiba Mugen Train dan di Indonesia yang rilis awal tahun 2021. Nah, dari hal ini di tahun 2020 akhir dan yang sampai sekarang masih tayang yaitu anime Jujutsu Kaisen yang sudah mencapai 16 episode. Apakah Jujutsu Kaisen ini juga akan seperti Kimetsu no Yaiba? Langsung saja kita mulai ke pembahasan. Let's check it out. Jujutsu Kaisen merupakan adaptasi anime dari komik dengan judul yang sama, yaitu Jujutsu Kaisen, yang diproduksi oleh MAPPA Studio. Jujutsu Kaisen rilis dari 3 Oktober 2020 dengan jumlah episode mencapai 24 episode. Di sini MAPPA Studio berani mengambil langkah untuk mengadaptasi Jujutsu Kaisen season 1 dalam 2 core sama seperti Ufotable yang mengadaptasi Kimetsu no Yaiba dalam 2 core dengan 26 episode. Jujutsu Kaisen bercerita tentang seorang anak SMA yang merelakan tubuhnya menjadi rumah dari seorang iblis yang memiliki kutukan jahat. Pemuda itu bernama Itadori Yuji. Ia adalah seorang siswa SMA dengan tubuh atletis dan kuat, namun ketahanan tubuhnya ini sedikit tidak wajar. Ia dikisahkan tinggal di Sendai bersama kakeknya. Ia sudah tidak memiliki orang tua dan satu-satunya kerabat adalah kakeknya yang sudah sakit-sakitan. Di sekolah, karena ketahanan tubuhnya yang baik dalam olahraga, ia ditawari bergabung ke klub lari di SMA. Namun ia sering menghindar karena keengganannya pada bidang atletik. Sebaliknya, dia memilih untuk bergabung ke klub penelitian ilmu gaib agar dirinya dapat bersantai dan bergaul pada seniornya. Kakak kelasnya di klub penelitian ilmu gaib membuka segel yang ditemukan Yuji dan menemukan jari yang telah membusuk. Hal ini menarik roh kutukan makhluk mirip monster yang muncul melalui emosi negatif dan diperkuat dengan mengonsumsi kekuatan sihir yang ada pada penyihir atau jimat semacam tersebut. Yuji yang tidak mampu mengalahkan roh kutukan itu karena tidak memiliki kekuatan sihir, menelan jari tersebut untuk melindungi Megumi dan teman-temannya dan menjadi wadah dari Sukuna. Karena sifat jahat Sukuna, semua penyihir ditugaskan untuk memusnahkannya dengan segera. Namun meski dirasuki, Yuji masih mampu mengendalikan dirinya. Melihat hal tersebut, Satoru Gojo selaku guru dari Megumi memutuskan untuk membawanya ke SMA Jujutsu Metropolitan Tokyo dan melatih Yuji agar dirinya bisa menjadi bagian dari para shaman sampai dia mengonsumsi semua jari Sukuna sampai habis sebelum mereka akhirnya akan membunuh Yuji. Seperti itulah kira-kira sinopsisnya. Jika melihat dari episode 1 sampai sekarang, dibandingkan dengan komiknya, pada anime tidak menghilangkan bagian-bagian penting di animenya. Jadi benar-benar anime Jujutsu Kaisen mengambil semua bagian dari komik dan tidak banyak perubahan yang terjadi, dan ini benar-benar hal yang sangat bagus mengingat banyak anime yang memotong bagian-bagian dari komik. Nah, bagi kalian yang sudah membaca komiknya maupun hanya mengikuti animenya, dari komik yang diambil untuk diadaptasi menjadi anime season 1 ini diambil dari chapter pertama sampai pada arc Kyoto Koryukai di chapter 54. Jika dari episode 16 animenya, di komik adalah chapter 37. Dari komiknya sendiri, Akutami Gege Sensei sebagai sang autor memang seringkali membuat komik yang bergenre seperti Jujutsu. Dari mulai one-shotnya di tahun 2014 dengan judul Kamishiro Sousa. Kemudian Number Q atau Number 9 di tahun 2015. Kemudian Nikai Bongai Barabaru Jura di tahun 2016 dan di tahun 2017 adalah prototipe dari Jujutsu dibuat dengan judul Jujutsu Kaisen Zero, Tokyo Toritsu Jujutsu Koto Seimon Gakko yang menjadi awal dari Jujutsu Kaisen di tahun 2018. Begitulah kira-kira lika-liku komik dari GG Akutami yang akan beranjak 29 tahun di bulan Februari nanti. Tidak jauh berbeda dengan Koyoharu Gotoke Sensei yang bisa dibilang baru populer pada Kimetsu no Yaiba. Kembali ke anime Jujutsu Kaisen, MAPPA Studio sebagai studio yang mengadaptasi anime Jujutsu Kaisen sudah menampilkan Jujutsu Kaisen sesuai dengan apa yang diinginkan pembaca dari komiknya. Dari suasana, BGM, dan grafik yang ditampilkan contohnya seperti pada episode ke-7 di pertarungan dari dua karakter penting di komiknya. MAPPA Studio yang saat ini memproduksi Jujutsu Kaisen
dan Shingeki no Kyojin memang benar-benar mengeluarkan potensi mereka di kedua anime ini. Nah, dari sini, apakah Jujutsu Kaisen akan menjadi sepopuler Kimetsu no Yaiba? Dari segi cerita pada komiknya, tentu saja kita tidak bisa membandingkan mana yang lebih bagus atau yang mana yang lebih jelek, karena masing-masing punya keunggulannya tersendiri. Namun dari dirilisnya adaptasi anime, kita bisa melihat Kimetsu no Yaiba dari komiknya mencapai lonjakan luar biasa dalam segi penjualan. Lalu bagaimana dengan Jujutsu Kaisen? Sejak perilisan animenya dimulai sampai saat ini, lonjakan penjualan dari komik Jujutsu Kaisen sudah mencapai 230% lebih. Dan itu adalah kesuksesan awal Jujutsu Kaisen yang bisa saja akan menjadi lebih tinggi hingga akhir season pertamanya selesai. Apalagi kalau sampai nanti akan ada season keduanya. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kepopuleran Jujutsu Kaisen akan semakin memuncak seperti halnya Kimetsu no Yaiba? Kalian bisa tuliskan dan diskusikan pendapat kalian di kolom komentar.